iman Isa alaihi salam, yaitu bahwasanya Nabi Isa alaihi salam ba'atha hadaini rajulaini, yaitu mengutus oleh Nabi Isa akan dua laki-laki ini ila Antiokhia, ke negeri Antiokhia. Fa'ataya, maka datang kedua laki-laki itu ke Antiokhia. Walam yasila ilal maliki, dan tidak sampai keduanya kepada raja. Fatolat muddatu maqamihima, maka lama oleh masa berdiam kedua laki-laki itu. Fakharajal maliku dzata yaumin ila sahrati, maka keluarlah oleh raja pada satu hari ke padang Sahara. Fakabbara, maka takbir keduanya. Wa dzakarallaha ta'ala, dan berzikir keduanya pada Allah Ta'ala. Faghadibal maliku, maka marah oleh raja. Fa'amara bihabsihima, maka memerintah raja dengan memenjarakan dua laki-laki itu. Wajil di kulli wahidin minhuma mi'ata jaldatin, dan mencambuk tiap-tiap satu dari kedua laki-laki itu dengan 100 cambukan. Faqalu, maka berkata oleh mereka manusia, kadzdzabal mursalani, berdustalah oleh dua utusan itu. Wa duriba, dan dipukul keduanya. Summa ba'atha Isa alaihi salam ra'isal hawariyyin, kemudian mengutus oleh Nabi Isa akan pimpinan orang Hawari. Wa huwa Syam'un, yaitu namanya Syam'un. Ala atharihima, di atas jejak keduanya. Fadakhala Syam'un hadhil baldata, maka masuk oleh Nabi Syam'un akan ini negeri. Mutanakkiran, padahal mengasingkan diri, berpura-pura. Fadhahaba ila sijjini, maka pergi Nabi Syam'un kepada ke penjara. Faqala Syam'un lis-sajjani, maka berkata oleh Nabi Syam'un kepada tukang jaga penjara, sipir, uridu an atasaddaqa 'alal mahbusina bihadhil arghifati. Ma uridu, aku menghendaki, an atasaddaqa, akan bahwa bersedekah aku, 'alal mahbusaini, atas dua orang yang dipenjara, bihadhil arghifati, dengan ini potong roti. Sumadakhala Syam'un as-sijna, kemudian masuk oleh Nabi Syam'un ke penjara. Wa ata indahuma, dan datang Nabi Syam'un di sisi dua laki-laki itu. Wa sa'ala an halihima, dan bertanya Nabi Syam'un tentang keadaan keduanya. Wa qala qad ajjaltuma fil amri, dan berkata oleh Nabi Syam'un, sungguh telah buru-buru oleh kalian berdua pada urusan. Falam ta'khudha al-amra birrifqi, maka tidak mengambil oleh kamu berdua akan urusan birrifqi, dengan kesantunan. Faqad asbaha amrukuma amra imra'atin lam talid fi syababiha, maka sungguh mirip oleh urusan kalian berdua dengan urusan seorang perempuan yang tidak melahirkan oleh perempuan pada masa mudanya. Fawaladat fi akhiri umriha, maka melahirkan oleh perempuan pada akhir umurnya. Waladan, akan anak. Fa'aradat an takbura waladaha fi zamanin qalilin, maka
maka tinggallah oleh roti pada perutnya anak. Famasalukuma masalu hadhihi, adapun perumpamaan kalian berdua yaitu seperti ini perempuan. Ama sami'tuma annal ajalata minasyaitani wa ta'anniya minar rahman, tidakkah mendengar oleh kalian berdua akan bahwasanya buru-buru itu dari setan dan berlambat-lambat itu dari Allah. Summa kharaja, sangat panjang banget ya. Segini dulu deh ya, biar enggak terlalu panjang. Belum selesai ceritanya. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita masih membedah ayat ke-14 daripada surat Yasin, di mana surat Yasin itu dijelaskan oleh Nabi namanya Qalbul Quran. Surat Yasin itu disebut jantungnya Al-Quran. Begitu juga surat Yasin itu memiliki banyak manfaat dan asrar. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, Yasin 5 quri'atlah, surat Yasin itu untuk niat apa saja yang orang niatkan. Bila orang itu susah lalu baca Yasin, Allah kasih lapang. Bila orang itu merasa rezekinya seret, dia baca Yasin istiqomah, maka dia akan dikasih lancar rezeki. Bahkan ulama berkata, bila orang berpunya urusan berat, maka dia baca Yasin 4 kali di tempat yang sunyi yang tidak ada yang lihat dia. Punya butuh menghadap kiblat, habis itu dia berdoa minta sama Allah, maka tak pakai lama Allah bakal beri apa yang dia minta. Saking agung dan luhurnya surat Yasin. Ayat kita saudara berbicara ayat ke-14 dari 83 ayat surat Yasin. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Seketika itu kata Allah, kami utus kepada mereka 2 utusan. Lalu 2 ini diingkar, didustai, tidak diterima dakwahnya. Fa'azzazna bisalisin, maka kami perkuat lagi dengan 1 utusan lagi yang semuanya mengatakan inna ilaikum mursal, sesungguhnya kami bertiga ini diutus kepada kalian semua. Apa maksud ayat ini dalam tafsir riwayat? Seorang mufassir Imam Wahab bin Munabbih bercerita tentang 2 rasul. Kata Wahab bin Munabbih, 2 rasul itu namanya Paulus dan Yohanes. 2 rasul. Yang ketiga namanya Sam'un Al-Ghazi. Ustaz kita di Sam'un Al-Ghazi. Orang barat nyebutnya Samson, tidak bisa ngomong Sam'un barat. Itu ada di Betawi, Samson Betawi. Dia punya kekuatan Sam'un Al-Ghazi. Jadi Nabi Sam'un ini yang berperang karena selalu menguatkan
Ketika Rasul-Rasul sudah tidak mampu, dia yang backup, maka disebutlah Syam'un Al-Ghazi. Punya kekuatan hebat, dia punya kekuatan di mulutnya. Maka orang Barat sebutnya, kalau di Injil nggak ada Samson, di Injil itu nulisnya Samson. Dibuatlah orang, bikin film namanya Samson Betawi. Kuat, makan berpiring-piring sebakul nggak kenyang. Begitu kekuatannya di bulu ketek. Itu cerita Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kata Sayyidina Wahab bin Munabbih, dulu Nabi Isa alaihi salam mengutus murid-murid ke pertama kali dakwah ke negeri Antioquia. Antioquia itu negeri pertama yang didakwahi oleh Nabi Isa. Antioquia sekarang masuk wilayah Turki, sebelumnya masuk wilayah Syria. Dulunya Antioquia, sekarang masuk belahan Turki, adanya di Asia Kecil, jadi mendekati Eropa. Antioquia. Nabi Isa mengutus 2 orang rasul. Dia datang ke Antioquia, belum ketemu raja. Dalam riwayat Sayyidina Wahab bin Munabbih, belum ketemu sama Raja Antioquia. Dia lama berdakwah sampai akhirnya raja itu berburu. Raja hobinya berburu. Raja zaman dulu. Jadi berburu. Waktu dia berburu ketemu sama orang lagi pada zikir. 2 orang. La ilaha illallah. Begitu. Dia baca Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia zikir. Dia dengar Allah itu Tuhan yang Maha Agung. Dia tersinggung tuh raja. Loh, gua kan Tuhan. Maka kemudian karena dia berzikir, ketahuan sama raja, di depan raja nggak pakai siasat dakwah, dia langsung frontal menyampaikan kebenaran dengan tidak menggunakan siasat dakwah, dengan tidak menggunakan cara-cara dakwah yang elegan, kurang. Akhirnya si raja marah mendengar ada orang kayak begitu. Ini ada orang bawa ajaran baru, menyembah Tuhan yang esa begitu. Akhirnya dipenjara dan raja suruh cambuk masing-masing orang 100 kali. Dicambuk, dikeluarkan kepada manusia. Si orang ini ditonton orang banyak. Kata orang-orang, kadzabal mursalun, bohong itu utusan. Itu yang makna fakadzabuhuma id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Orang-orang dustain dia. Nah, orang bohong akhirnya masuk penjara, dipenjara oleh raja. Ini 2 utusan, dakwahnya putus, tidak bisa dakwah, wong dipenjara. Terdengar kabar oleh Nabi Isa alaihissalam, maka lalu
Ini yang disebut fa'azzazna bisalisin. Kami sokong dengan orang ketiga. Rajanya Hawariyin. Hawariyin itu murid Nabi Isa. Kalau murid Nabi Muhammad namanya sahabat. Ya udah, kata Nabi Isa, sama nono para nih dakwah di kampung Antioquia lagi. Maka kemudian Nabi Salmon ini, murid Nabi Isa ini datang ke Antioquia, datang ke negeri Antioquia, menyamar. Mutanakiron itu menyamar, mengasingkan diri itu menyamar orang biasa. Ini namanya siasatut dakwah. Begitu dulu di Indonesia, para wali-wali Allah dari Yaman datang ke Indonesia. Dia enggak langsung ceramah, enggak pakai udeng-udeng, enggak pakai gamis, enggak. Biasa dia berdagang. Jadi nyata jadi pedagang. Pelan-pelan dalam dagangannya ngobrol cara Islam, santun ngomongnya. Itu wali songo. Berdakwanya pelan-pelan. Bagaimana Sunan Derajat lihat orang-orang Lamongan pada nyembah anak sapi, nyembah sapi. Sapi itu dikumpulkan banget. Sampai sekarang orang Hindu di Bali, ya Allah, sapi luar biasa. Jadi sapi ini didewang-dewang sapi. Maka kemudian supaya tidak menyentuh perasaan orang-orang yang Islam dari masyarakat Lamongan, Lamongan Jawa Tengah, Jawa Timur, tinggal tahu namanya Jawa Timur. Itu orang masyarakat Lamongan. Maka kata Sunan Derajat, korban jangan pakai sapi, kebok saja. Sapi tidak usah. Sapi, kambing boleh, kebo aja, jangan. Tidak boleh korban pakai sapi, begitu bahasanya. Kebo aja. Kenapa tidak boleh? Bukan dasar, bukan dasar tidak boleh menghargai perasaan orang Hindu yang baru Islam. Tuhan dia dipotong. Kalau kita biar tahu rasa dia, ini tidak hargai. Kebo aja, kebo. Maka ngorbannya pakai kebo. Namanya menyata. Siasatut dakwah. Cara-cara dakwah yang kemehan. Caranya cantik. Wali Songo itu dagang. Tidak ada yang dagang. Gak langsung ceramah. Pelan-pelan. Akhirnya banyak yang pada telipin pengajian di komunitas para pedagang. Begitu. Lama mengerti Islam. Maka kemudian pura-pura ini masuk ke Antioquia, tidak pakai dandanan kiai, dandanan orang biasa, seorang musafir pengembara. Nanya-nanya temannya Yohana dan Paulus, Yohanes. Lalu diberi kabar ada di penjara. Akhirnya dia datang ke penjara. Setelah dikunjungi mana penjara raja, lalu disampaikan sama sipir. Sipir itu petugas yang jagain penjara. Dia bilang, saya datang mau besuk 2 orang yang katanya di penjara. Ada. Namanya siapa? Yohanes orang barat, sama Paulus.
Iya ada, saya mau ngasih roti. Oh iya, boleh diperiksa roti. Iya benar roti. Diminta saya separuh, biasa sipir begitu kerjaan. Minta begitu. Kayak air, biar nyerap dulu baru masuk. Masuklah ini Sam'un ke penjara. Ketemu sama temannya, tanya bagaimana kabarnya. Dia cerita, saya ini akhirnya ditangkap sama raja, malah digebukin, no? Pada merah-merah ini biru 100 kali. Akhirnya pas sudah cerita Sam'un, lalu kemudian itu menegur. Kata Sam'un, qad ajjaltumal amr. Waduh, ente ini orangnya pengennya buru-buru berhasil, orangnya pengen buru-buru sukses tanpa mau berproses. Padahal kudunya berproses dulu baru sukses. Pengen buru-buru berhasil aja. Kenapa kamu tidak pakai cara yang bagus dalam dakwah? Ente ini kacau. Kata Sam'un, diomel. Ente ini kalau mau dianalogikan, kata Sam'un, kalau mau diumpamain, persis kayak seorang perempuan yang menikah enggak punya anak. 5 tahun belum, 10 tahun belum, pas usianya udah 50 tahun, udah nikah 30 tahun, dia baru hamil. Usianya udah tua, udah 50-an, baru dapetin anugerah anak dari Allah. Cuman karena merasa udah gede, bayinya udah kayak cucu, bukan anak. Ini perempuan pengen buru-buru gede, langsung aja dikasih makan sehari 6 kali 7 kali biar gede mencet bisa. Berproses gede, sabar. Si bayi kagak tahu bagaimana makan roti. Udah tahu tuh bayi dikasih nasi ayam bakar sop iga mana nanti. Ini masih bayi, harus pakai bubur. Cara dakwah itu beda-beda. Dakwahin orang-orang pengaruh tidak bisa. Wahai para pelacur-pelacur, kalian semua ini neraka. Ya gak bisa berhasil, gak bisa berhasil, gak bakalan, susah. Wahai orang-orang takwan, lu mau biar jidat sampai hitam sujud kagak bakalan masuk surga. Udah kayak Tuhan aja dakwah, nggak berhasil. Harus cara yang elegan, harus cara yang bagus dalam dakwah. Ini kayak perempuan pengen begitu, airnya roti susah dimakan, gara-gara pengen buru-buru, padahal baik makanannya adalah bubur. Begitu bayi langsung dikasih singkong, kelolodan. Salah dalam berdakwah, kelolodan. Cara dakwah itu kudu bagus. Cara mengajak orang kudu cakep. Cara mengajak orang kudu santun. Jangan buru-buru. Apakah Anda tidak pernah dengar Nabi Isa alaihi salam, guru kita, nyampein al-ajalah minas syaitan wa ta'anni minar rahman. Buru-buru itu dari setan.
berlambat-lambat dari Allah. Dalam kaidah fikih diterangkan, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair, Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan, man istajala qabla awani, siapa orang yang meminta buru-buru sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka dia dihukum dengan tidak berhasil. Ada orang pengen buru-buru dapat warisan, lama banget bapak ini matinya, lama kata dia. Saking pengen buru-buru dapat warisan, akhirnya naruh kulit pisang di depan rumah. Bapaknya kepleset, modal, kagak boleh dikasih warisan, sebab matinya bapak sama dia. Dia kagak boleh dikasih karena minta buru-buru. Buah matang tuh yang enak jangan dikarbit. Belum waktunya matang udah langsung dikarbit, repot. Jadi enak kagak, entah kagak, nanggung banget. Baru nenteng buku doa, buku juga terjemah, udah sorban 15 meter, udah ini airnya keberatan, repot. Mimpi tahlil tidak bisa, airnya repot. Bagaimana ini cara berhentinya ini? Dia terus saja la ilaha illallah sampai 100, belum berhenti sampai 500 dia masih mikir berhentiinnya itu bagaimana? Berhentiinnya itu tuh cara nutup. Kalau nggak ngaji nggak bisa juga. Masih ada la ilaha, hatinya masih mikir gimana? Akhirnya dia tepuk tangan, mana masyarakatnya tepuk tangan lagi. Waduh, bagaimana ini? Apa aja perlu belajar dan jangan pengen buru-buru. Sebab buru-buru dari setan, kecuali 5 perkara. 5 perkara ini buru-burunya dari Allah. Ada 5 perkara yang disuruh buru-buru. Asalnya buru-buru dari setan, pelan-pelan dari Allah. Kecuali 5 perkara. Yang mana 5 perkara ini buru-burunya dari Allah. Yang pertama, qirat ghaib. Yang pertama buru-buru dari Allah, nyuguhin tamu. Ada tamu datang ke rumah kita, itu tamu jangan diajak ngobrol. Itu tamu datang ke rumah kita ngobrol, sampai mulutnya berbusa itu tamu. Pas mau pulang, ya udah deh Bang ya, saya mau pulang. Kita ngomong, enggak ngopi dulu, baik. Kita ngomong, enggak ngopi dulu. Dia bingung jawab. Dikata iya, enggak. Dikata enggak, pakai nanyanya enggak ngopi dulu. Tidak ada. Maka amat tamu itu dalam adabnya, kalau datang kasih minum. Datang minum dulu. Pak, ntar saya mau ada perlu, ntar duduk, minum dulu. Saya tuh kalau maulid tuh begitu. Orang mau selamat agak selamat makan. Kalau perut kenyang enak kalau perut kenyang. Mau tidur enak, mau dengerin ngaji juga enak.
kasih makan, tamu itu kasih makan, mau berbentar minum, dan minum, ya udah apa yang ditanya, begitu Islam. Jangan orang sampai berusaha. Baru itu dipakai. Saya lihat ada daerah Pondok Pinang itu satu dealer motor aktif Honda. Itu kalau baru masuk bengkelnya dia, kata si Cina itu, Pak ngambil mie ayam aja di depan. Ada mie ayam yang ke bengkelnya dia gratis, mie ayam yang di depan bengkelnya. Jadi nolongin juga orang susah yang dagang mie ayam, padahal gratis itu juga bayarnya majikan, nggak ada gratis. Udah itu, tapi begitulah caranya. Begitu di bank aja begitu, kasih aqua silakan gratis. Itu saudara begitu. Jadi jangan lambat-lambat. Kalau ada tamu, ditar-tar kasih minumnya. Wah, lambat, rezekinya ntar-ntar. Jangan marah kalau rezekinya ntar-ntar. Wong dia aja ntar-ntar. Sama Allah ditar-ntar. Satu, doa qada uduyun, bayar utang. Kalau kita punya utang, kata kita utang, Bang pinjam duit ya, kapan bayarnya? Nanti bulan depan saya bayar. Ternyata sebelum bulan depan, setelah kita dapat duit pinjaman dari tetangga kita punya duit baru 2 minggu, punya duit di tangan kita. Kata kita, lah belum jatuh temponya bulan depan, 2 minggu lagi. Ya udah ntar aja 2 minggu lagi. Ini ntar adanya dari setan. Kalau ada bayar aja. Begitu. Balikin, bayar utang. Itu muka balik. Kata dia ngamalin hadis Nabi. Buru-buru dari setan, lambat-lambat dari Allah. Ditagih utang, tarsok. Sebab lambat-lambat dari Allah. Bukan dari ini, bukan. Dari setan kebalik. Salah. Ya. Kalau punya utang langsung. Itu begitu. Itu buru-burunya dari Allah. Terus tajhizul janajis. Yang ketiga, buru-buru dari Allah itu adalah ngurusi jenazah. Kita punya keluarga meninggal dunia. Kita punya orang tua mati. Pagi jam 8 meninggal, jam 8 pagi. Kita disuruh langsung kuburin, langsung dia mandiin, kafanin, sholatin, kubur begitu. Buru-buru. Jangan entar-entar. Itu entar aja. Kakak masih ada di Papua, minta ditungguin. Tidak benar. Kalau nungguin dia bakal hidup lagi, boleh tungguin. Nungguin juga nggak bakalan hidup lagi, nyiksa sama yang mati. Orang kalau mati ngomongnya begini, cuman nggak kedengeran, yang denger malaikat sama jin doang. Qaddimuni. Wahai sanak familiku, buruin diurus gua. Buruin gua diurus, jangan pakai lama-lama. Jangan disiksa.
Jangan tungguin yang masih jauh-jauh itu. Nggak usah. Kemarin sakit juga datang kagak, udah mati masih nyeksa juga. Nggak usah. Agama bilang tajhizul janazah, urus jenazah buru-buru. Sayyidatuna Fatimah Zahra meninggal dunia malam. Malam itu juga Imam Ali diurusin, gak ada yang tahu. Pagi baru orang kampung tahu kalau Siti Fatimah mati. Gak ada yang tahu. Begitulah cara agama. Buru-buru, jangan pakai lama. Itu masalah lagi. Entar ngumumin di masjid mau gampang. Pas meninggal rapihin segalanya. Dibersihin kotoran, kasih dupa, wangian. Udah rapi semuanya, disalin, sedekapin, tutup rapat, baru umumin. Sebar di WA dan Instagram, di Facebook, silakan. Kalau mau umumin, tapi rapiin dulu, jangan sampai masih di kamar, belum udah main umumin aja. Jangan, biar rapi dulu baru umumin. Begitu. Jadi orang nengok enak, wanginya begitu, dapat ganjaran. Coba menengok, orang atau orang dapat siksa. Maka kudu ngerti kedua. Ngurus jenazah buru-buru, jangan pakai lama-lama. Yang keempat, tazwijul fikri, ngawinin anak. Kalau anak udah datang jodohnya, jangan dipakai lama. Ini ada orang ngelamar, ditanya sholat muslim, sholat alhamdulillah, sholat Quran bisa baca, baik, dah kawin, jangan pakai lama. 3 tahun lagi kelamaan, sekarang aja. Begitu. Jangan lama-lama. Jangan pakai lama. Sebab orang kampung kalau udah tunangan itu udah setengah halal. Mau dibonceng kek, mau digandeng kek, diantar pulangnya jam 12 malam kek, biarin aja. Dia udah ditunang, udah tunangan. Padahal belum nikah, dosa. Ngebanyakin dosa doang. Jangan pakai lama. Buru-burunya dari Allah. Dari Allah. Yang kelima, salat. Buru-burunya dari Allah. Buru-buru ini bukan lopot-lopot, bukan. Begitu. Kalau dia tidak repot mah awal waktu langsung sholat. Itu namanya buru-buru. Kata Salman Al-Ghazi, buru-buru dari siapa? Pelan-pelan dari Allah. Tapi kata Nabi Muhammad lanjutannya, kecuali 5 perkara. Yang 5 ini buru-burunya dari Allah. Segini Dato' bacaan kita tadi, belum selesai obrolan tadi, masih di penjara. Nanti tidak dilanjutin lagi pada pertemuan mendatang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah akan. Bagaimana sholat sunnah rawatib yang kita nggak keburu masuk masjid, sudah sholat subuh lah umpamanya, maka nanti sesudah salam
bisa bangun lagi sholat qabliyah subuh. Tidak perlu kalau masih waktunya. Kalau udah siang kayak tadi subuh kita belum qabliyah subuh baru diqadha. Kalau masih ada waktunya belum qadha. Qabliyah itu habisnya kalau habisnya waktu sholat itu. Kalau kemudian sholat itu subuh, kalau belum terbit matahari masih ada waktu buat qabliyah. Begitulah seluruh sholat. Aturannya kayak begitu. Jadi bukan qadha kalau masih waktunya. Qadha kalau udah habis. Jam 7 siang baru qadha. Kalau masih ada waktunya ada dan masih disuruh oleh Rasulullah SAW. Demikian Allah. Sudah baik. Iya, memang ini kendala Ustaz. Kita juga tidak bisa menerangkan kecuali kalau pada kajiannya. Kalau bukan kajiannya kadang jadi ribut. Sholat jenazah ini datang ke masjid jam 11 sebelum zuhur, langsung sholat. Tidak usah nungguin zuhur. Mau ngapain? Namanya nyiksa mayit. Gitu. Begitu. Kalau pengen disolatinnya habis sholat zuhur, dari rumahnya dibawanya pas adzan. Jadi pas masuk masjid udah qomat, udah sholat. Jadi nanti habis sholat baru sholat jenazah. Sebab bila berkumpul jenazah, ama sholat ini sekarang anggap isya ada jenazah. Saya mau tanya, ini pertanyaan ini yang menjadi repot. Datang zuhur ada jenazah. Saya mau tanya dulu, pertanyaan pertama begini. Sholat zuhur hukumnya apa? Wajib. Fardu apa? Fardu ain. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Pertanyaannya, tinggian fardu ain, fardu kifayah? Fardu ain. Jadi tinggian jenazah dulu apa sholat zuhur dulu? Itu pertanyaan yang menjebak, yang salah. Yang nanyanya salah. Salah itu nanya. Ini saya mau benerin pertanyaan biar benar. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Wajib nggak? Wajib. Wajib tuh wajib kifayah. Sholat berjamaah zuhur hukumnya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Di berjamaah isya nih hukumnya apa? Sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau bapak nggak berjamaah dosa ya? Dosa. Saya mau tanya, dosa nggak? Kalau nggak berjamaah dosa. Jadi istri bapak ini berjamaah nggak sholatnya? Dosa. Begitu. Begitu enggak? Enggak. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah. Sholat jenazah wajib. Jadi tinggian sholat jenazah apa tinggian berjamaah? Enggak begitu pertanyaan yang benar.
Itu namanya nanyanya benar. Bukan sholat dohor. Ini yang habis sholat jenazah juga tetap sholat dohor. Begini. Ini kan berjamaahnya yang Anda maksud. Tapi nanyanya sholat dohornya. Padahal bukan sholat dohornya. Berjamaah dalam sholat zuhur. Hukumnya sunnah. Sholat jenazah wajib. Yang sunnah apa yang wajib dulu. Maka jenazah dulu apa dohor dulu? Nah begitu kalau mau ngaji yang benar. Itu begitu. Kurang lebih. Cuman masalah di masalah. Ya harus ngaji fikih. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Sudah ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi.